Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, di mana saja Anda berada, selamat berjumpa kembali dengan channel YouTube Insan Dongeng. Pada malam ini saya Bang Elgi akan melanjutkan cerita Siti Nurbaya bagian kelima. Terima kasih kepada semua subscriber yang selalu setia mengikuti. Selamat mendengarkan. Perlahan-lahan dengan tak kelihatan jalannya, turunlah Mestika itu ke bawah sebagai ditarik oleh seorang jin yang tiada kelihatan, sehingga akhirnya tenggelamlah ia ke dalam kolam yang ujungnya bagaikan bersambung dengan langit, meninggalkan gambar-gambar yang rupanya seakan-akan timbul dari dalam air. Ada yang sebagai naga yang sedang berjuang, ada yang sebagai kuda yang sedang berlari, ada pula yang sebagai kapal tengah berlayar atau pulau yang merapung di atas air, dan lain-lain sebagainya. Mereka yang menaruh pilu dan sedih janganlah ke sana pada waktu itu, karena sejauh tepi langit dari tepi kolam itu, sejauh itu pula lah kelak pikiran dan kenang-kenangan mereka. Tetapi bagi mereka yang berkasih-kasihan, tempat itu pada waktu terang bulan adalah sebagai dengan sengaja diperbuatnya. Sayang, di ujung selatan taman ini ada rumah penjara dan di ujung utaranya ada kantor pengadilan. Keduanya tempat yang mendatangkan dahsyat dan sedih hati apabila diingat beberapa orang yang telah dipenjarakan karena mendapat hukuman di sana, yang barangkali ada juga di antaranya tiada bersalah. Sekarang marilah kita kembali mengikuti keempat sahabat kita yang kita tinggalkan di atas bendi tadi. Sebab kalau terlalu lama kita berhenti di taman ini, pastilah takkan dapat lagi kita susul keempat anak muda itu. Bukan demikian, jawab Arifin tatkala mendengar perkataan Samsu. Ada beberapa sebabnya, maka aku tak mau menceritakan hal yang sangat penting ini kepadamu sekalian. Pertama, supaya kamu dapat belajar menahan hati, karena itulah suatu sifat yang baik benar bagi manusia. Orang yang sabar dan dapat menahan keinginan hatinya jarang salah barang perbuatannya. Ingatlah cerita perempuan dengan kucingnya dan cerita ayam yang bertelur emas itu. Bagaimana ceritanya? Tanya Nurbaya. Tidak tahukah engkau cerita itu, Nur? Nanti aku ceritakan, jawab Samsu. Kedua, kata Arifin pula akan menyambung uraiannya. Hei, kita sudah sampai, kata Bahtiar, dan seketika itu juga bendi mereka berhenti dekat sebuah gudang. Ya, baiklah kita turun, jawab Samsu. Sekaliannya turunlah dari atas bendi sambil membawa bekal masing-masing, lalu pergi ke pinggir sungai Arau, akan mencari sebuah sampan tambangan yang dapat membawa mereka ke seberang. Pukul berapa engkau muda pulang? Tanya Pak Ali. Oh iya, jawab Samsu sambil menoleh ke belakang. Datang sajalah pukul 12. Baiklah, jawab Pak Ali, lalu memutar kudanya pulang ke rumahnya. Tatkala keempat anak muda itu sampai di pinggir sungai Arau, datanglah beberapa sampan mendekat ke sana. Ayo di sampanku inilah, di sini baik, sampan tak oleng, di sini seduit seorang. Demikianlah kata tukang-tukang sampan. Lebih baik kita tunggu sampan yang datang itu, karena sampan itu besar, jadi tak oleng, kata Nurbaya. Benar, jawab Samsu. Seketika lagi sampan yang besar itu pun sampailah di pinggir, lalu keempat anak muda tadi naik dan didayungkan ke seberang. Kedua, kata Arifin di atas sampan ini tiba-tiba untuk menyambung cerita tadi. Jika kita sangat ingin kepada barang sesuatu dan lekas kita peroleh keinginan hati kita itu, boleh mendatangkan penyakit kepada kita. Ketiga, kebesaran hati karena segera beroleh keinginan itu tiada lama, sebab lekas jemu akan benda yang diingini itu. Misalnya, kita umpamakan Bahtiar amat suka kepada kue-kue, tetapi itu hanya perumpamaan saja. Bahtiar jangan marah, kata Arifin pura-pura bersungguh-sungguh, tetapi sebenarnya akan mempermainkan temannya ini, sehingga dalam hatinya ia tertawa. Walaupun sebenarnya kau katakan aku suka kue, aku tidak juga akan marah, kata Bahtiar, sebab memang suka kue-kue.
Ya itulah sebabnya ku ambil perumpamaan ini supaya tepat kenanya, jawab Arifin. Kalau misalnya si Bahtiar dalam setahun tiada dipertemukan dengan idamannya kue-kue, tentulah keinginannya hendak memakan kue-kue itu tak dapat dikatakan besarnya. Biar ku jual kepalaku untuk pembeli kue-kue, jawab Bahtiar. Tetapi kalau engkau tak berkepala lagi, bagaimana pula engkau dapat memakan kue-kue itu? Tanya Arifin sambil tertawa, sehingga seisi sampan sekaliannya ikut tertawa pula. Memang tak tepat jawabanku, sambil tertawa pula bersama-sama, kata Bahtiar. Setelah setahun tak makan kue, tiba-tiba si Bahtiar dibawa ke toko kue Nyonya Jensen dan dikatakan kepadanya, boleh kau makan apa yang kau sukai, kata Arifin pula. Tentulah perkataan itu tak kusuruh ulang lagi, jawab Bahtiar, dan sesungguhnya air ludahnya bagaikan keluar karena mengingat kue-kue yang enak itu. Dan dengan segera kuterkam kue tar, bolu, sepekuk yang lezat cita rasanya itu. Sedikitkah atau banyakkah kau makan kue-kue itu? Tanya Arifin. Sepuas-puas hatiku sampai tak termakan lagi, jawab Bahtiar. Nah, itulah dia, oleh sebab terlalu kenyang, boleh jadi kau mendapat penyakit atau jemu kepada kue-kue, atau tak bernafsu makan lagi. Bukankah tak baik itu? Kata Arifin. Iya, memang benar, jawab Samsu. Jemu katamu. Jemu katamu, aku jemu kepada kue-kue. Pada sangkaku, jika habis sekalipun umurku, belum juga habis nafsuku kepada kue-kue, jawab Bahtiar. Aku belum mengerti orang yang tak berumur lagi masih bernafsu kepada kue-kue, kata Arifin. Bahtiar, ada-ada saja kamu, sahut Nurbaya sambil menggeleng-gelengkan kepalanya. Lebih baik engkau jadi tukang kue saja seperti Nyonya Jensen, supaya kenyang perutmu. Di dalam sepekan tentulah jatuh tokoku itu, sebab habis kumakani segala kueku. Tiap-tiap orang yang hendak membeli kue-kueku kuusir supaya makanan itu jangan habis olehnya, kata Bahtiar. Sekalian yang mendengar tertawa. Keempat, kata Arifin pula, acap kali merusakkan badan. Ingatlah, kalau kuda terlalu panas jadi terlalu haus, atau orang yang telah 4-5 hari tiada minum tiba-tiba diberi minum terlalu banyak, boleh mendatangkan ajalnya. Yang kelima, yaitu yang terutama sekali, yang hampir lupa aku sebutkan, yakni supaya kelak jangan engkau rasai lelah mendaki, karena ingatanmu telah diikat oleh ceritaku yang amat menarik. Keenam, menyela Bahtiar, sebab kita sampai ke seberang haruslah kita bayar sewa sampan orang. Seraya ia mengeluarkan uang 4 sen dari koceknya dan memberikan uang itu kepada tukang sampan, lalu melompat ke darat. Ketiga temannya pun melompat pula mengikutinya. Di kedai itu aku lihat ada tebu, marilah kita beli. Tentu kita nanti akan haus di jalan, kata Samsu. Aku ada membawa seterup 2 botol, jawab Bahtiar. Kalau tak cukup, di mana kita cari air nanti, kata Samsul pula. Sesudah membeli tebu, mulailah keempat anak muda ini mendaki. Gunung Padang yang tingginya kira-kira 322 meter ialah ujung sebelah utara gunung-gunung rendah yang memanjang di sebelah selatan kota Padang. Itulah sebabnya maka pinggir laut di situ pada beberapa tempat curam dan jarang didiami orang. Asalnya gunung-gunung itu pada bukit barisan yang memanjang di tengah-tengah pulau Sumatera dari ujung barat laut ke ujung tenggara. Gunung Padang adalah sebagian suatu cabang bukit barisan itu yang menganjur ke barat sampai ke tepi laut kota Padang. Orang Belanda menamai Gunung Padang ini Appenberg atau Gunung Kera, sebab di puncaknya banyak kera yang jinak-jinak yang memberi kesukaan kepada mereka yang mendaki gunung itu. Apabila dipanggil dan diberi pisang, datanglah kera-kera itu berpuluh-puluh banyaknya memperebut-rebutkan makanan itu. Kera yang besar-besar terkadang-kadang berani merampas pisang atau makanan lain dari tangan orang. Sungguh pun demikian tak ada orang yang berani berbuat apa-apa atas kera-kera ini, sebab pada sangka anak negeri kota Padang, kera-kera itu keramat, tak boleh diganggu-ganggu.
Jika dibunuh, tentulah yang membunuh itu akan mati pula, dan jika ditangkap, tentulah yang menangkap itu tak dapat mencari jalan pulang. Ada pula yang bersangka bahwa kera-kera itu asalnya dari sekalian orang yang telah mati, yang dikuburkan di gunung itu, hidup kembali sebagai kera jadi-jadian. Memang di gunung itu banyak kuburan, dan di puncaknya adalah sebuah makam di dalam suatu gua batu, tempat orang berkaul dan bernajar. Sekali setahun tatkala akan masuk puasa dan pada waktu hari raya, penuhlah gunung itu dengan laki-laki dan perempuan yang datang mengunjungi kuburan sanak saudaranya yang telah meninggalkan dunia untuk mendoakan arwahnya. Walaupun gunung ini pada hakikatnya tempat sedih dan duka cita, akan tetapi sebab pemandangan di atas puncaknya sangat indah, dijadikanlah ia tempat bermain-main, jalan naik ke atas bertangga-tangga supaya pada musim hujan mudah juga dapat didaki. Di puncaknya didirikan tiang bendera yang tinggi. Pada tiap-tiap hari Ahad berkibarlah bendera pada ujung tiang ini. Dekat tiang bendera itu diperbuat sebuah rumah punjung yang bundar. Cukup dengan bangku dan mejanya, tempat melepaskan lelah akan menyejukkan badan yang panas karena mendaki. Diperbuatlah pula ayun-ayunan, tempat berangin-angin, ganti kipas. Sekaliannya ini dijaga dan dibersihkan oleh orang hukuman. Oleh sebab hal yang sedemikian, pada tiap-tiap hari Ahad dikunjungilah tempat ini oleh mereka yang hendak berjalan-jalan mencari kesenangan dan kesehatan tubuhnya, seraya membawa makan makanan dan minum-minuman. Ketika Nurbaya dengan teman-temannya sampai di pertengahan gunung itu pada suatu pendakian yang curam, berkatalah ia sambil mencari batu besar tempat duduk, "Alangkah baiknya apabila ada kendaraan yang dapat ditunggang ke atas ini." "Bagaimana? Belum sampai separuh jalan, telah lelah," kata Arifin, seraya membuka buah bajunya, akan melepaskan hawa panas yang keluar dari badannya. "Kalau tulangku sebesar tulangmu, aku tidak akan berkata sedemikian," jawab Nurbaya. "Hah? Pada sangkaku sekarang datang waktunya aku akan menceritakan betapa asal mulanya keramaian di rumahku tadi malam. Sebab kulihat kamu sekalian berteriak karena kelelahan," kata Arifin. "Ya iya," jawab Bahtiar. "Mulailah, ayo Arifin." "Baiklah, dengarlah dan perhatikan benar-benar," kata Arifin pula. Lalu bercerita, "Tatkala berbunyi katuk-katuk, aku sedang ada dengan orang tuaku di serambi belakang, hendak makan. Sangat terkejut kami, sebab bunyi katuk-katuk itu datang dari rumah jaga yang tiada berapa jauhnya dari rumah kami. Ayahku lalu melompat dari kursinya dan berteriak kepada opasnya, 'Saban, suruh pasang bendi.' Kemudian masuklah ia ke dalam biliknya, akan menukar pakaiannya. Seketika lagi keluarlah pula ia, lalu berteriak sambil mengancingkan bajunya, 'Sudah Saban, sudah Saban.' 'Sudah engku,' jawab opas ini. Ayahku lalu turun sambil berkata kepada ibuku, 'Masuk ke dalam dan tutup pintu.' Ibuku yang rupanya sangat terkejut tak dapat berkata apa-apa, hanya berkata, 'Hati-hati,' tatkala dilihatnya ayahku turun. 'Jangan khawatir,' jawab ayahku, lalu melompat ke atas bendinya. Maka tinggallah kami dengan si Baki, sebab tukang kuda tak ada di rumah. Katuk-katuk itu bunyinya kian lama kian keras, sehingga kami makin lama makin bertambah takut. Maka disuruhlah oleh ibuku tutup pintu dan jendela. Lalu kami masuk ke dalam bilik karena takut. Tiadalah kami ingat akan lapar kami." "Ya, benar," kata Samsu. "Kami di rumah pun demikian pula, hanya bertiga dengan bujang saja. Ayahku sejak pukul 5 petang tak ada di rumah. Coba kalau ada apa-apa, bagaimana dengan dapat melawan? Untunglah ayah Nurbaya datang ke rumahku, mengatakan kami tak usah takut, sebab pengamukan itu jauh, dan lagi kalau ada apa-apa ia segera datang. Itulah yang menjadikan khawatir hatiku," kata Arifin pula. "Sebab memang orang yang memegang pekerjaan sebagai ayah kita lebih banyak musuhnya daripada sahabatnya. Walaupun ku coba menghilangkan takutku dengan berkata ini dan itu kepada ibuku atau membaca buku, tetapi ngeri itu tiadalah hendak meninggalkan pikiranku. Istimewa pula sebab kadang-kadang kedengaran suara ribut di jalan raya. Sebentar-sebentar bunyi katuk-katuk itu bertambah keras,
sebagai hendak menyatakan ada pula seorang lagi yang kena tikam si pengamuk. 2 jam lamanya kami di dalam ketakutan, dan kira-kira pukul 11 barulah mulai kurang bunyi katuk-katuk itu. Tiada lama sudah itu hilanglah bunyi ini sekaliannya, hingga heboh tadi jadi sunyi senyap. Ketika itu barulah agak hilang takutku, karena ku ketahui si pengamuk tentulah sudah dapat ditangkap. Tetapi ayahku belum juga pulang. Mataku mulai mengantuk, dan dengan tiada ku ketahui tertidurlah aku di atas kursi. Ibuku pada sangkaku tiada dapat memejamkan matanya sebab memikirkan ayahku, takut kalau ia mendapat celaka. Sesungguhnya memang pekerjaan polisi sangat berbahaya, jawab Samsu, dan acap kali kita dimusuhi orang pula. Tentu kalau kita baik dengan anak negeri, kata Bahtiar, masa akan dimusuhinya? Tentu lebih disukai daripada orang yang jahat kepada mereka. Akan tetapi walaupun demikian masih saja dibenci. Ada juga jalannya supaya tiada dimusuhi orang, yaitu bersalah jangan ditangkap, jangan dihukum, dan diturutkan segala kemauannya. Sebab meskipun bagaimana berat atau ringan kesalahan mereka, dihukum tentu mereka tak suka. Dan apabila dijalankan juga hukuman, tentulah mereka akan menaruh dendam dalam hatinya. Istimewa pula kalau yang dihukum itu seorang yang berbangsa tinggi atau kaya, dan yang menghukum orang kebanyakan saja. Kalau begitu, kita namanya bukan pegawai, melainkan seorang yang tiada menurut sumpah dan janjinya, orang yang memperdayakan pemerintah, atau orang yang makan gaji buta, atau pencuri gaji. Kalau tahu pemerintah kelakuan kita yang demikian, tentulah kita akan dipecat dari pekerjaan kita, sahut Arifin kepada Bahtiar. Lagi pula bagaimana akan dapat menurut kemauan sekalian orang, sedangkan kehendak 2 orang yang berlawanan lagi tak dapat diturut. Misalnya seorang yang tak alim tidak suka langgar dibangun dekat rumahnya sebab terlalu ribut katanya, tetapi orang sebelah rumahnya yang keras memegang agama minta langgar itu diperbuat di sana supaya mudah pergi berbuat ibadat. Betapa dapat menurut kedua kesukaan yang berlawanan itu? Tentu tak dapat, jawab Samsu. Memang bagi seorang pegawai hal yang sedemikian seperti kata pepatah, bagai bertemu buah si malakama, dimakan mati bapak, tidak dimakan mati emak, mana yang hendak dipilih? Kalau aku barangkali tidak kumakan buah itu, kata Bahtiar mencampuri perbincangan ini. Jadi kau rupanya lebih sayang kepada ayahmu daripada kepada ibumu, sahut Nurbaya. Bukan begitu Nur, jawab Bahtiar. Kalau perkara sayang, tentu aku lebih sayang kepada ibuku daripada kepada ayahku, sebab ibuku suka memberi aku kue-kue, tetapi ayahku suka memberi aku tempeleng. Dan pada rasaku kue-kue lebih enak daripada tempeleng. Tetapi kalau ayahku mati, ibuku tak dapat mencari kehidupan sebagai ayahku. Betul, ia boleh bersuami pula, tetapi masakan ayah tiriku akan sayang kepadaku seperti ayah kandungku. Jadi bagaimanakah halku kelak? Dapatkah juga aku akan meneruskan pelajaranku? Baik, tetapi kalau ayahmu kawin pula sesudah ibumu meninggal, bagaimana? Tanya Nurbaya. Tidak mengapa, sebab ayahku masih ada yang dapat membantu aku, jawab Bahtiar. Kalau mak tirimu itu sayang kepadamu, tapi kalau ia benci kepadamu, sebagai acap kali terjadi di negeri kita ini, tentulah akan dihasutnya ayahmu, sampai ayahmu pun benci pula kepadamu. Bagaimana? Mak hilang, ayah benci. Akan tetapi kalau makmu masih hidup, walaupun ia tak dapat menolong kamu, ataupun ia bersuami pula, sayangnya tetap padamu, ia tak dapat dihasut-hasut. Bukankah sudah dikatakan dalam peribahasa, sayang ayah kepada anaknya sepanjang penggalah, jadi ada hingganya, tetapi sayang ibu kepada anaknya sepanjang jalan, tak berkeputusan. Waktunya habis pemirsa, dicukupkan sekian. Semoga esok kita bisa berjumpa kembali. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.